Shalom ibu-ibu PWK Febe Kemayoran dimanapun ibu-ibu berada. Selamat berjumpa kembali. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021 ya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru Imlek ya. Meskipun badai corona masih belum berakhir, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita semua ya. Mari kita pujikan sebagai lagu pembukaan dengan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita masuk dalam doa pembuka. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan selalu menolong dan selalu menjaga kami. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan terjatuh kalau tidak seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami akan memulai kebaktian ini, kiranya Tuhan mau pimpin dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan jauhkanlah dari gangguan internet, jaringannya Tuhan, supaya lancar sehingga kita tidak ada gangguan sampai pada akhirnya. Kami juga berdoa untuk hambanya Evangelis Luciana yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan mengurapinya juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan lagu Berkat Anak Cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah kita semua di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
akan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Evangelis Luciana, mari kita pujikan lagu Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Evangelis Luciana. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-25. Amsal pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amin. Saudara, satu ayat ini akan mendasari akan perenungan kita pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang kekuatan seorang wanita. Amsal memang membahas tentang wanita yang secara khusus menjadi istri. Tetapi saya tahu bahwa tidak semua wanita mempunyai status sebagai istri. Tetapi itu tidak menghilangkan tentunya tentang peran daripada seorang wanita ataupun kehidupannya sebagai seorang wanita. Oleh karena itulah mari kita akan bersama-sama membahas tentang kekuatan seorang wanita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal menggunakan kata pakaiannya, yaitu pakaian wanita. Kita tahu bahwa pakaian itu adalah sesuatu yang sangat melekat di dalam tubuh kita, ya, di dalam diri kita. Nah, apa itu yang melekat di dalam diri seorang wanita? Yaitu kekuatan dan kemuliaannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai seorang wanita bisa memiliki sebuah kekuatan ataupun kemuliaan di dalam kehidupan ini? Nah, kekuatan dan kemuliaan seorang wanita terbentuk dari yang pertama, yaitu kesulitannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan kita sebagai seorang wanita, kita disebut sebagai seorang penolong. Arti penolong sendiri menggambarkan atau mengartikan bahwa adanya sebuah keadaan yang sulit, di mana dibutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu sebagai jalan keluar. Nah, kita bisa bayangkan jika wanita tercipta sebagai penolong, maka betapa sebenarnya dia adalah pribadi yang kuat. Ya, bayangkan jika seorang penolong tidak lebih kuat daripada orang yang ditolong. Ya, tentunya keadaannya akan semakin hancur begitu ya, semakin runyam. Nah, sehingga sebagai seorang wanita, baiklah kita menyadari bahwa Tuhan sudah menciptakan kita sebagai penolong. Artinya di dalam diri wanita itu sendiri, Tuhan menyediakan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi setiap kesulitan. Saudara, kita tidak perlu takut dengan kesulitan. Karena semakin sulit, semakin kekuatan kita terbentuk di dalam diri kita. Kita hanya perlu membiasakan diri untuk menghadapi kesulitan. Jadi kita jangan membiasakan diri justru lari atau menghindari kesulitan hidup. Tetapi kita belajar untuk berani keluar dari zona nyaman kita, agar kita menemukan potensi-potensi di dalam diri kita dengan lebih maksimal. Karena wanita-wanita yang kuat itu adalah wanita-wanita yang mau keluar dari zona nyamannya dan dia berani menghadapi kesulitannya. Nah, inilah kalau kita lihat betapa luar biasanya Tuhan menciptakan kita para wanita sebagai seorang penolong, ya. Jadi kita wanita-wanita, kita memiliki kekuatan dan kemuliaan ketika kita belajar untuk bisa menghadapi kesulitan kita. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seorang wanita memiliki kekuatan dan kemuliaan dari mana? Yaitu dari iman yang bergantung kepada Tuhan.
Saudara, seorang wanita yang kuat adalah seorang yang mandiri. Kita perlu mencatatnya, ya. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kita memilih untuk tidak bergantung pada orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita atau orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita akan menggantungkan diri kita kepada Allah yang adalah kekuatan hidup kita. Beda sekali ya. Kita bukan tidak membutuhkan orang-orang di dekat kita atau sekitar kita. Tapi kita tidak menggantungkan hidup kita kepada mereka. Namun kita belajar untuk bisa menggantungkan hidup kita kepada Allah yang adalah kekuatan diri kita. Nah, maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengerti bahwa firman Tuhan berkata, seorang wanita yang kuat akan tertawa tentang masa depannya. Apa artinya? Saudara, seorang wanita yang bergantung pada Tuhan adalah wanita yang kuat. Dan dia percaya kepada Allah yang adalah kekuatannya. Ketika dia beriman kepada Allah yang sumber kekuatannya, dia akan bisa melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dia akan bisa mempunyai secerca pengharapan yang membuat dia kuat, membuat dia bangkit, membuat dia berani untuk menghadapi kehidupannya. Itulah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang wanita yang kuat itu dia dapat memahami bahwa keterbatasan dia bukanlah alasan untuk menyerah, ya, atau alasan kita untuk tidak maju, melainkan justru keterbatasan itulah yang membuat kita harusnya mengambil kesempatan ini untuk semakin bergantung kepada Tuhan dan mengalami Tuhan. Jadi kita harus bisa memahami bahwa wanita yang kuat adalah wanita yang menjadikan Tuhan adalah kekuatannya, ya. Kita bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Nah, sebagai penolong, kita harus bisa sadar bahwa di dalam kehidupan kita ada saat-saat di mana kita juga merasa lelah, ya. Kita merasa sangat terbatas, bahkan di titik tertentu kita merasa sangat tidak berdaya. Maka dari itulah kita sadar kemana kita akan mencari pertolongan. Kita yang disebut sebagai penolong, kita pun bisa membutuhkan pertolongan. Pertanyaannya, kemana kita akan mencari pertolongan itu? Yaitu kepada Tuhan yang siap sedia menjadi penolong dan yang akan memberi pertolongan kepada kita. Amin. Yang ketiga, seorang wanita, dia memiliki kekuatan dan kemuliaan yang dari mana? Yaitu dari kerelaannya menanggung beban, ya. Kalau kita dengar kata menanggung beban, tentu kita sudah bisa membayangkan betapa beratnya kehidupan kita, ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menanggung beban adalah bagian yang paling berat dari seorang wanita yang kuat. Kenapa? Karena kita bisa menyadari betapa banyaknya hal yang harus membuat kita itu memilih justru untuk memposisikan diri untuk terlibat dan untuk mengambil bagian terus-menerus, ya. Itu baru disebut rela menanggung beban. Tidak semua orang dapat rela menanggung beban, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang kuat yang akan bersedia mengambil bagian itu. Nah, di mana kita bisa melihat bahwa seorang wanita akan mengambil bagian atau memposisikan diri untuk bisa terus-menerus memilih, ya, untuk rela menanggung beban itu. Coba kita perhatikan. Ketika seorang wanita, dia menjadi seorang mama, dia tidak hanya berperan menjadi seorang mama, tetapi dia bisa berperan menjadi seorang dokter gigi, ya. Bisa juga dokter umum, bisa juga menjadi sopir, bisa juga menjadi asisten rumah tangga, bisa juga menjadi pelayan seperti pelayan di restoran, pramusaji. Bisa juga dia melakukan sebagai seorang teknisi. Bisa juga dia melakukan banyak sekali hal-hal lainnya. Saudara, itulah seorang wanita. Betapa kita membayangkan beratnya peran itu. Kita pagi bangun, kita harus bisa menyiapkan makanan.
Sebentar kita akan harus bisa menjadi sopir mengantarkan anak ke sekolah. Atau bahkan kita akan melakukan banyak pekerjaan lain juga di dalam kehidupan kita. Nah, itulah kita lihat betapa hal-hal inilah yang membuat wanita itu terpilih untuk menjadi seorang penolong. Karena bayangkan dalam semua aspek kehidupan, di situ ada seorang wanita. Oleh karena itulah kita sebagai para wanita, kita harus menyadari bahwa peran kita, bagian kita memang lebih banyak. Kita multitasking, tidak seperti para pria misalnya pada umumnya. Oleh karena itulah kita harus memiliki kerelaan untuk menanggung beban itu. Nah, untuk para wanita, ketika kita sudah membahas 3 bagian di mana kekuatan dan kemuliaan kita sebagai seorang wanita terletak daripada kita punya kesulitan, iman yang bergantung pada Tuhan, kerelaan kita menanggung beban, maka kita sebagai para wanita, kita harus memiliki pengertian bahwa Allah sangat menghargai dan menghormati segala upaya kita menjadi yang terbaik. Allah sangat memuliakan kita sebagai alat yang dipakai Dia sebagai penolong. Allah juga memberikan kepada kita karunia yang luar biasa di dalam diri kita sebagai penolong. Allah bersama-sama kita untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Allah berjalan menyertai kita tatkala kita ada di dalam lembah yang kelam ataupun gunung yang terjal. Tuhan akan senantiasa menjadi penolong kita yang setia. Oleh karena itulah, mari sebagai para wanita, kita akan belajar menjadi wanita yang kuat dengan terus bergantung, dengan terus berani menghadapi kesulitan, bergantung pada Tuhan di dalam iman kita, dan kita rela menanggung beban di dalam hidup kita yang Tuhan percayakan. Maka ibu-ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini ketika kita membahas tentang kekuatan seorang wanita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati dan menyemangati kita semua, para wanita, untuk dipakai Allah sesuai dengan peran kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Atas nama Komisi Wanita FEBE Kemayoran, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Evangelis Luciana. Kiranya firman yang sudah diberikan bukan hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menjalankan kolekte yang biasanya kita menjalankan kolekte, tetapi kali ini ibu-ibu dapat memasukkannya ke dalam celengan yang telah diberikan, ataupun ibu-ibu dapat mentransfer. Mari kita pujikan kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku.
setiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Imbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Terima kasih untuk persembahan ibu-ibu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami mengembalikan sebagian dari berkat-Mu untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Evelyn Chiu. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, ibu-ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani hidup di depan kita ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Dan kini mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup, mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.